Pembuktian Pak Ustadz diginiin, Pak Ustadz hilang apa kagak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline Chopper, Jatan Ras Polda Metro Jaya, mengucapkan selamat atas diluncurkannya channel YouTube Brother Metal Resek. Semoga semakin sukses, tetap konsisten, semakin kreatif, dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penipuan dan perdukunan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jangan lupa ente like, subscribe, comment, and share channel YouTube Metal Resek. Salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Halo, sebelum melihat YouTube saya, ini ada request dari subscriber saya yang bernama Mbak Uplu. Dia punya pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Ikan apa yang tidak boleh masuk ke akuarium, Gus? Iwa opo ya Mbak Uplu? Wangil ya. Iwa opo sih nggak boleh masuk akuarium? Wis nyerah Mbak Uplu. Jawabannya, ikan yang tidak boleh masuk di akuarium adalah ikan goreng. Walah jamput, ya jelas Mbak Uplu, jelas kalau masuk kalau mlebu akuarium lah, minyak kabin anliani mati kabin anan Mbak Uplu iki lah. Cok. Lanjut. Salah satu hewan korban sapi yang dikorbankan oleh jamaah kami tertulis atas nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Pas dicek ternyata beliau adalah salah satu pemberi korban pada tahun ini di RT 0201. Ini berada di paru-paru hati ekor sapi yang dikorbankan hari ini. Sebagai bentuk penguatan, kami persilakan Bapak Yusman yang beliau langsung yang menseset daging sapi ini. Pada Yusman, Pak Yusman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mau pemotongan paru, saya melihat tulisan yang bertulisan tersebut dan saya melaporkan kepada panitia untuk melihat tulisan tersebut. Setelah melihat tulisan tersebut langsung disiap dan dipisahkan dan diserahkan kepada panitia. Itu atas saksi dari yang Pak Isman yang langsung menyiasat daging korban itu. Kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Muhar sebagai ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya penemuan tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan dan Pak Ustadz bahwa ada tulisan pengorban seekor kambing, tapi ada tulisan yang bersangkutan ada di paru sapi. Itu bukan rekayasa, itu kebetulan karena saya nulis tulisan saya dengan tulisan yang ada di paru itu sangat berbeda. Jadi itu mungkin suatu kebijakan atau keajaiban yang terjadi di korban pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian kaum muslimin rahimahumullah. Ini salah satu sirruh min asrarillah, kemujizatan yang Allah berikan kepada kami. Mudah-mudahan atas kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa semua tidak ada mungkin kecuali Allah yang memberikan kepada keajaiban ini. Amin. Ini sebagai tanda rahmat di kampung kami. Halo sahabat subscribe, Cak Daning, Bro and Sis and Guys. Kali ini aku akan membongkar daging kurban yang viral kemarin ini ya. Udah lihat video barusan ya? Video barusan ini aneh ya? Udah yang tadi yang kalian lihat ini ya? Aneh ya? Nah, yang kalian lihat tadi itu ada seperti ini ya, yang kalian lihat ya. Yang kalian lihat tadi barusan itu menuliskan seperti ini ya. Ini saya jelasin ya, yang kalian lihat video barusan. Dikabarkan sapi kurban dari seorang pengurban bernama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti pada saat habis disembelih di dalam paru-parunya tertulis dengan jelas nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Saat itu proses penyembelihan berlangsung lancar dan terkendali. Namun tiba-tiba Yusman petugas yang
menyeset daging sapi kurban terkejut setelah menemukan tulisan di paru-parunya. Pada saat mau menyeset paru-paru sapi tersebut melihat tulisan. Lalu saya laporkan ke panitia dan panitia yang melihat langsung memotong dan memisahkan daging paru-paru sapi untuk jadi bukti jelasnya. Sementara itu Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Pondok Betung RT 2 garis miring 01 Pondok Betung Pondok Aren Kota Tangsel, Kiai Suhada membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti adalah warga yang berkurban 1 ekor sapi pada tahun ini. Kejadian ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada kami dengan keajaiban ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mungkin, tegasnya. Nah, begitu pendapatmu. Nah, ini ya, kalau orang yang awam dalam hal gaib pasti akan mempercayainya. Pasti itu. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu lebih percaya hal gaib dibandingkan percaya yang logika. Padahal kalau kita memikir logika yang masuk akal, kita akan selamat. Kita akan sehat, pikiran kita akan sehat. Yang dikhawatirkan, yang daging tadi itu, terus orang yang nggak paham masalah gaib datang coba celupin ke air ini daging paru-paru tadi dicelupin terus diminum. Kalau ini paru-paru disimpan lama kelamaan akhirnya apa? Membusuk kan. Terus dicelupin, celupin paru-paru yang ada tulisannya tadi dicelupin. Nah, otomatis kan menjadi apa? Penyakit. Betul enggak? Nah, itu penjelasan saya pribadi ya. Penjelasan saya pribadi. Saya tukang jagal sapi itu sudah 25 tahun. Saya tukang jagal sapi ya. Saya itu maksudnya bukan tukang jagal yang resmi ya, bukan tukang jagal yang resmi seperti di kandang sapi untuk menyembelih, bukan. Tukang jagal itu kayak dipanggil ya. Karena dari turun saya punya kakek dulu tukang jagal sapi juga. Terus saya diberitahu untuk cara menyembelih seperti ini ya. Itu kan akhirnya dari bujang saya itu menyembelih kambing, apalagi setiap hari raya Idul Fitri. Saya mesti menyembelih itu kurang lebih 50 sapi ya. Di masjid ini. Biasanya menyembelih katakanlah masjid Idul Fitri biru, Idul Adha. Maaf, Idul Adha pertama menyembelih kan banyak job ya saya. Terus Idul Adha pas menyembelih, terus besoknya kan juga masih lebaran ya, besoknya menyembelih di masjid ini, di ini. Saya Idul Adha pertama itu menyembelih itu kurang lebih itu sampai 50. Kurang lebih itu menyembelih. Terus yang kedua, lebaran besoknya itu ke masjid yang lain dan kampung-kampung yang lain. Itu. Tadi saya sudah pengalaman masalah di dalam dagingnya udah pengalaman. Itu yang pertama. Dan kenapa? Ini saya jelasin ya, kenapa kok ada toknya. Nah, tadi Bapak, ini bisa juga ada 2 alternatif ya, saya jelaskan. Yang pertama, cerita pertama itu kenapa kok ada tulisannya? Itu biasanya ya pengalaman saya pribadi ya, yang pasti ya. Kan ada stempel ataupun ballpoint ataupun spidol ya. Itu ada kertas biasanya itu katakanlah ditimbang, kan udah disembelih ya, ditimbang per orang dapat satu kampung per orang, kalau orang kampung per orang dapat 0,5 kilo ataupun 1 kilo. Itu ada tulisannya, kertas, dikasih kertas terus ditok ataupun ditulisin nama si A. Nah, itu biasanya ya dari dulu saya dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang banyak yang bercanda di setiap masjid ini ataupun di kampung ini. Kadang-kadang kampung bukan hanya masjid ya, kampung itu ada yang bagus ya. Kampung itu setiap kampung itu urunan buat menyembelih sapi dibagikan ke tetangga-tetangga. Nah, itu bukan hanya masjid aja, kampung juga. Ada kampung yang hebat
untuk menyembelih sapi dan dibagikan ke tetangga-tetangga. Nah itu biasanya pengalaman saya, itu dagingnya itu ditulisi, katakanlah namanya dukun palsu, ditulis dukun palsu. Nah, ini tiba-tiba pura-pura, loh, tiba-tiba dagingnya ada tulisannya dukun palsu. Nah, itu hanya bercanda. Itu sering bercanda seperti itu, sering setiap menenteli daging ya, setiap mencacah daging. Teman-teman panitia kurban itu mesti bercanda. Kalau nggak bercanda, capek. Pasti ada ditulisin apa, ataupun di model apa. Itu bagi saya pribadi. Kalau tulisan tadi itu sudah nggak masuk akal, sudah palsu, fake palsu, itu yang nulis panitianya sendiri pasti. Itu versi pertama. Ya. Versi kedua, kenapa? Karena beliaunya itu mungkin orang dermawan ya, orang baik, orang dermawan, dia tuh nyumbang ya. Satu orang itu nyumbang sapi, kan sangat luar biasa ya. Satu orang nyumbang sapi. Nah, biasanya kalau di masjid kan 7 orang, sapi urunan 3 jutaan ya. Ada jamaah satu urunan 3 jutaan atau 3,5 juta buat beli sapi. Ini enggak ya, yang bapak tadi ini orang hebat, orang dermawan menyumbang sapi. Nah, beliaunya ini beli sendiri, disumbangkan ke masjid atas nama nanti keluarganya loh, luar biasa. Salut dengan bapak tadi itu. Nah terus biasanya ada ya tadi itu ya panitia korban menulis katanya katakanlah udah disembelih ya sapinya bapak tadi, udah terus dicacah dengan panitia. Ada orang yang iseng nulis, dia itu cari muka, katakanlah dicari nama, dikasih tadi ada nama tadi namanya Pak Jalal tadi ya. Ya Pak tadi Pak siapa tadi ya, maaf. Tadi namanya siapa ya? Tadi Pak siapa namanya dia? Tadi bernama seorang kurban bernama Muhammad Mustafa bin Jalal ya. Katakanlah ada namanya tadi itu. Ada orang cari muka bin Jalal ya. Supaya apa? Ini saya menemukan sapinya Pak Jalal itu ada tulisannya ini. Nah, itu orang yang kurang ajar cari muka, panitia orang ajar itu. Nah, seakan-akan supaya dia apa? Wah, supaya dia disanjung dengan yang punya sapi dan disanjung dengan orang-orang yang lainnya. Yang pasti ingin disanjung orang yang punya sapi. Supaya apa? Wih, orang ini bisa menemukan. Nah, yang namanya Pak Jalal ini mungkin orang lugu ya, orang lugu. Dia nggak tahu hal gaib. Jadi dia percaya aja, gitu loh. Itu menurut pribadi saya ya, pengalaman saya ya. Jadi dia tuh cari muka di depannya Pak Jalal, ini loh Pak, ada tulisannya ini, loh namanya Pak Jalal. Kan otomatis Pak Jalal merasa bangga kan ya, oh iya ya, itu. Nah, itu. Dan lagi ada seperti ini ya, saya jelasin lagi. Seperti ada yang kayak video-video foto-foto ini ya, foto-foto ini. Nah ini saya jelasin ya. Itu namanya pareidolia. Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis yang melibatkan stimulus samar-samar dan acak yang dianggap penting. Contoh umum termasuk melihat gambar binatang atau wajah-wajah di awan, melihat pria atau kelinci di permukaan bulan, atau mendengar pesan tertentu di rekaman yang dimainkan secara terbalik. Ya kan seperti ini ya tadi ya, gambar-gambar tadi ya. Coba katakanlah ini diacak seperti contoh gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ini gambar lafal Allah ya. Kalau lafal Allah dituliskan di pas seperti ini, seperti ini gambar Allah. Kalau dibalik gambar 3, siapa tahu partai 3, partai ini partai si A ini menyumbang ada nomor 3, partai 3 lah yang bagus itu. Terus kalau dibalik begini M ya. Biarpun begini ya kayak angka W ya, bukan Allah kadang kayak angka W. Terus ada lagi, kalau ada lagi yang kayak ini kalau dibalik gini kayak tulisan Hana Caraka. Jadi setiap orang beda-beda, jangan dipas-paskan gitu loh. Kalau orang lain jangan dipas-paskan. Nah itu adalah itu adalah lemak-lemaknya sapi yang berbentuk seperti itu.
itu penjelasannya. Yang pasti orang tadi itu cari muka di depan Pak Jalal supaya namanya dia itu disanjung-sanjung. Padahal enggak, bagi saya itu ada yang nulisin ataupun gini, mohon maaf, ataupun bukan yang menunjukkan tadi, ataupun panitia lain ditulisin dengan spidol terus sengaja ditaruh di kumpulan daging. Jadi terus bapak tadi menemukan ya, ini loh ada tulisannya, itu ada tulisannya, ataupun orang iseng ya, ataupun ada tulisannya Pak Jalal, ini loh Pak Jalal gitu. Jadi orang yang menemukan itu nggak menulis, cuma menunjukkan ini loh ke panitia yang lain gitu loh. Itu orang iseng ya. Yang ketiga orang iseng nulis, tiba-tiba ditaruh di tumpuan gitu. Itu menurut saya pribadi ya. Nah terus ada yang seperti ini, saya jelasin ya. Ini ya jelasin ini. Ada yang seperti ini lagi nih. Ini. Ada ustadz yang ngomong seperti ini videonya nih. Ini. Pembuktian Pak Ustadz diginiin Pak Ustadz hilang apa kagak. Duh, sama ustadznya dicoret-coret loh. Dihapus. Dagingnya diginikan, bukan rekayasa itu ya. Biar netizen percaya nih. Betul. Tulis itu. Tulis itu. Ya, ada tulisannya penampakan daging sapi kurban atas tulisan nama. Tak ulangi lagi nih ya. Jadi ini nanti tak jelasin ini. Dagingnya. Tulisannya itu dioles-oles. Pak Ustadz diginiin Pak Ustadz hilang apa kagak. Lihat tuh. Maksud dioles-oles itu dibersihin sama tangan ya, dibersihin. Bukan dioles, dibersihin sama tangan, maaf. Ya, dibersihin sama tangan. Betul. Dibersihin sama tangan supaya hilang tulisannya. Ternyata tulisannya nggak hilang. Katanya 5 masjid gitu. Pembuktian Pak Ustadz diginiin Pak Ustadz hilang apa kagak. Dibersihin sama tangan. Ya. Sama Ustadz tadi dibersihin sama tangan, diolesin sama tangan, dibersihin sama tangan gini. Dan lihat bagian atas kan udah ada yang pudar kan, tulisannya bagian atas udah ada yang pudar. Ini saya jelasin ya, saya jelasin nih. Namanya dagingnya, daging kalau udah terkelupas daging ya, itu pori-porinya daging. Kalau kena tulisan spidol besar ataupun spidol permanen ataupun nggak permanen ya Pak, ataupun spidol permanen ditulisin, cirik, itu otomatis spidolnya itu masuk ke pori-pori tersebut, masuk. Jadi nggak ke atas saja, beda lagi kalau ditulis di tangan, kalau ditulis diginiin ya bisa hilang, ya. Kalau daging kan daging udah terkelupas kulitnya, tinggal dagingnya aja, ditulisin, katakanlah ditulisin dukun cabul, kan? Itu otomatis sebagian tintanya tuh masuk ke pori-porinya, itu pori-porinya daging masuk semua. Jadi yang dioles itu nggak bakalan hilang karena di dalam banyak, seperti tato ya, awalnya ini kulit. Kalau ditato kan otomatis masuk ke pori-porinya, begini sudah nggak hilang gitu. Seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, ini kasihan ya. Kasihan warga setempat yang nggak tahu hal gaib, dia sangat percaya. Akhirnya apa? Dia lupa dengan Allah, dia lupa dengan sholat, ya kan? Lupa dengan sholat. Dia mempercayai tulisan palsu ini, ya, mempercayai tulisan palsu ini untuk disembah. Dalam artian untuk kayak tadi itu, tolong Pak celupin ke air buat saudaraku yang sakit, suamiku yang sakit, istriku yang sakit, anakku yang sakit, dicelupin, diminum. Nanti lama-kelamaan ini akan jadi bangkai, malah menjadi penyakit. Nanti lo cak. Kasihan ya. Kasihan. Nah, tadi itu waktu dioles-oles dibersihin itu kan atasnya masih memudar. Nah, aku juga bisa seperti ini. Ini. Daging, lihat ini. Dari dekat udah jelas tulisannya apa ini? Nah, tulisannya apa? Tulis dari dekat saya, dari dekat. Nah, dekat jelas udah jelas tulisannya apa? Loh, aku juga punya loh, ya kan? Loh, tulisan metal. Ini dihapus ini. Coba sini. Dihapus. Nggak hilang. Ini udah keras, dihapus keras ini.
nggak akan hilang. Ini sudah tengah-tengahnya, nggak akan hilang loh, nggak akan hilang loh, iya kan? Iya kan? Nggak akan hilang di model apa aja, ya kan? Iya. Lapisan metal nggak? Jelas nggak? Biarpun model apa, nggak akan hilang. Biarpun kata contoh lagi, terus itu sampai garpu, sini, campur sini. Ini garpu, ini sama garpu nih. Nggak akan hilang, mungkin memudar sebentar, memudar sedikit, lihat ini. Karena apa? Sebagian pori-porinya si daging ini, pori-pori daging ini udah dimasukin dengan ini, dengan tinta ini, kan tintanya kan basah kan ya, otomatis masuk tinta basah, terus dagingnya juga agak basah masuk ke pori-pori ini. Loh ini juga sama loh, sama loh, sama loh. Loh ya kan, ini sama, ini malah sama apa namanya? Garpun loh. Loh. Tetap nggak akan hilang. Iya kan? Itu. Iya kan? Itu tulisan, jelas tulisan. Itu loh, pasti 100% tulisan. Bukan dari tulisannya itu nggak masuk akal. Itu loh. Kasihan yang menyumbang, kasihan. Jangan kamu permalukan seperti itu, kasihan. Aku tahu maksudnya, biar supaya apa? Pak Jalal menyumbang lagi tahun besok gitu, ataupun permainan orang-orang sana, biar Pak Jalal itu menyumbang lagi ke sana. Nggak masalah untuk permainan bagus, nggak masalah, bagus, saya setuju. Tapi jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu mungkin yang tadi itu ada orang yang nggak bertanggung jawab, emang sengaja nulis nama nulis Jalal di paru-paru tadi. Terus setelah itu dicampur ke daging yang lainnya. Terus yang menemukan orang tadi itu, menemukan, ini Pak Jalal itu. Oh, ya tadi ya jelasin ya. Itu yang paru-paru ataupun daging itu sudah masuk itu loh. Terus yang ke berapa? Ketiga tadi memang sengaja ada orang ya, sengaja ditulis terus dia pura-pura, ini loh di paru-parunya sapi yang Pak Jalal nyumbang ada tulisannya namanya Pak Jalal. Supaya apa? Siapa tahu supaya apa, yang pasti Pak Jalal itu supaya nyanjung dia. Aduh, terima kasih ya nak, supaya mempercayai dia, supaya dia dikasih pekerjaan. Ya, itu biasanya orang yang kayak gitu ya, biasanya loh ya, kalau dia sengaja menulis seperti itu, terus biar disanjung, itu orang yang pengecut ya, orang yang sangat pengecut, supaya disanjung, itu yang pertama. Ataupun yang tadi itu, dia sengaja nulis, diam-diam terus dicampur di daging itu penjelasan saya. Karena apa tadi saya ulang lagi ya, saya ini tukang jagal 25 tahun ya, mulai bujang. Biasanya tadi itu setiap di masjid ataupun di kampung, walaupun sudah ngencel daging ya, ngiseti daging dibagikan, itu biasanya daging ditulisin, memang dibuat bercanda. Lo anak namamu mesti seperti itu, setiap tahun mesti seperti itu, dibuat hiburan. Loh kok daging sapi ataupun daging kambing kok ada namamu ya? Waduh, kamu ini sakti ya. Loh, ini loh namamu. Hanya bercanda itu biasanya, mesti. Itu, ingat ya, tolonglah jangan bikin gaduh. Kota tersebut Tangsel itu orangnya baik-baik ya. Jangan kamu jelekin dengan modusmu seperti itu. Kasihan, orang Tangsel itu baik-baik, orang yang ini tuh baik-baik. Kasihan, jangan kamu model modus seperti itu. Gitu loh. Udah gitu aja ya penjelasan saya. Ya, yang pasti ya tadi yang jelas ya, yang ditulis ini pori-porinya masuk semua ini. Ini daging tinta ini masuk semua ke pori-pori ini, ke pori-pori daging masuk semua. Jadi enggak luarnya aja, dalamnya juga ada tintanya, sama tulisannya metal kayak gini, sama. Ini. Nah, ini kan. Itu kemarin saya aja menyembeli sapi 3, kambing 7 di sini. Terus lebaran pertama, pokoknya kemarin itu cuma 75, kesana. Saya menyembeli saya kemarin itu. Disuruh orang, ada yang menyumbang 3 ekor kambing, ada yang menyumbang
7 ekor kambing, ada menyumbang 1 ekor kambing, ada yang urunan 3 ekor sapi, ada yang urunan 1 ekor sapi. Ya itu. Tolong ya, jangan bikin gaduh Tangsel, orang Tangsel orangnya baik-baik ya. Jadi gitu aja ya. Semoga yang melihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal. Gak silang. Tang ding tang blok nang kali kendi nang balok malolo nak ngomong pentup tak tombak silite bolong. Masih di model apa seperti ini, nggak akan hilang karena pori-porinya udah di dalam, pori-pori tintanya udah di dalam, nggak akan hilang. Biarpun disabun nggak akan hilang karena sama-sama basah, si tinta basah, terus dagingnya basah merasuk ke pori-pori itu. Udah gitu aja wis. Gimana nyate ya kemarin ya? Kemarin nyate ya. Nyatenya gimana rasanya? Enak enggak? Mendingan nyate ya daripada nuruti orang yang aneh seperti ini ya. Segitu aja wis.